tubus. Di baheni pasangat pamunga di batamar hiti-hiti daging muna. Dohot mar hiti-hiti togi muna. Ay di batado napunay. Jala puji ma Jehovah saliling nililingna. Ala ni hamulionna. Dohot asi ni rohanay. Puji ma debata di bagasan habadionna. Puji ma ibana ala ni habugonna. Akana sumurni. Puji ma ibana khobartu hinagodang ni hati bulonna. Puji ma ibana mardongan suara ni saruni. Mardongan arbak do sordam. Puji ma ibana mardongan tali sajak. Mardongan hasapi do tulila. Puji ma ibana mardongan ogung panggora. Mardongan ogung panonggahi. Jala saluhut na marhosa mamuji ibana. Psalmen 150 ayat 1 dan sangat robi ayat 6. Marsirang mahape ausia koina maraburi luawina laupa borhatoko
dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Dalam Tuhan, dengan hati yang sedih, kita mengadakan misa requiem ini untuk ibu kita yang kita cintai, saudari kita, sahabat kita, Nurli Boru Sidebang, yang telah dipanggil Tuhan menghadap Tuhan yang kita kasihi. Namun kita tidak putus asa seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Sebab kita menaruh harapan pada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Kita memohon berkat Tuhan bagi saudari ini, agar memperoleh kehidupan yang kekal. Dan terutama untuk keluarga, agar dikuatkan dengan iman dan melihat peristiwa ini sebagai peristiwa alamiah yang bagi siapapun pasti akan mengalaminya sesuai dengan waktunya masing-masing. Dan peristiwa-peristiwa kematian seperti ini menjadi peristiwa refleksif, peristiwa permenungan, bukan hanya meneteskan air mata, tapi merenungkan diri, merenungkan pribadi di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di mana kita berada. Sekarang kita sebagai penonton, tapi kita juga akhirnya nanti akan ditonton. Dan begitu pentingnya hidup beriman untuk tidak membuat manusia putus asa. Dan itu pengharapan yang senantiasa dijanjikan oleh Tuhan kepada kita saudara-saudari. Mari kita mohonkan belas kasih Tuhan, kekuatan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah keluarga, dan terutama untuk ibu yang kita cintai ini memperoleh kehidupan yang kekal sebagaimana dijanjikan Tuhan dalam iman kita. Agar kita datang pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari pertama-tama kita mengakui segala dosa-dosa kita serta mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, menghantar kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudari kami, Nurli Boru Sidebang, percayakan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau.
Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada saat hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersatu dengan Dika dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, kami datang melakukan kehendak-Mu. Ya menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Di bibirku tidak ku tahan tekatur. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang melakukan kehendak-Mu.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang terkasih dalam Tuhan, terutama juga keluarga Pak Napitu dan juga si Debang yang pada hari ini merasakan duka yang sangat mendalam, peristiwa kematian dalam kehidupan kita. Kalau sudah hidupnya jadi khotbah, sulit juga mengkhotbahi. Satu, saya coba dengan cerita, bukan cerita ilustrasi, tapi bisa menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Ketika dikatakan kepada suami istri, kalau hanya kau pilih satu dari keluargamu ini, ketika ada peristiwa yang sangat-sangat menyeramkan dan menyuramkan, siapa yang kau pilih? Anakmu, putrimu, atau istrimu, atau suamimu? Ketika suami istri, saudara-saudari, saya yakin kalau dia mencintai, dan memang ketika suami akan memilih istrinya dan mengorbankan anaknya, dan si istri juga akan mengorbankan anaknya demi memilih suaminya. Lama-lama putra-putri akan meninggalkan mencintai suami masing-masing, mencintai istri masing-masing,
dan akan tinggal kembali berdua untuk sehidup semati. Sesayang apapun engkau kepada putrimu atau putramu, pasti akan lebih sayang pada istri dan suamimu. Karena itulah nanti temanmu akhir dari hidupmu. Pelan-pelan semuanya akan memisahkan, bahkan akan kembali berdua, bahkan juga akan kembali sebatang kara dalam kehidupannya ketika saling mendahului. Pilihan hidup yang dilematis, tapi harus menentukan satu. Saya bisa merasakan mendalam mulai dari tadi tangisan Pak Nabi itu ini. Karena dia begitu mencintai dan sangat menyayangi istrinya yang dicintai. Maaf, bukan saya katakan anak-anaknya tidak mencintai dan tidak menyayangi. Nah itu alamiah dalam kehidupan kita. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Pak Nabi itu saya tahu bahwa Bapak ini pecundang dan pemberani. Kenapa saya katakan demikian? Saya bisa mengerti persis dari perjuangannya ke Kandis ini bersama ibu ini, bersama keluarga hingga pada saat ini. Dia yakin dalam perjuangannya orang yang tangguh. Seperistiwa apapun yang dihadapi harus tangguh. Karena dia juga tidak hanya mengandalkan hidupnya, tapi mengandalkan imannya dalam seluruh peristiwa kehidupan. Tapi dalam ketangguhan dan kehebatan manusia, di situ juga titik lemahnya. Ketika pada momen-momen tertentu, terutama yang kita lihat pada saat ini, saudara sudah tahu bahwa manusia berhadapan dengan kematian ini secara alami, tapi di saat itu juga kesadaran sifatnya kadang hanya sementara. Sesudah lupa kembali kepada kehidupannya yang lama. Walaupun alami, tetapi bukan berarti kita tidak ketakutan, bahkan berjuang untuk berhadapan yang namanya kematian. Ini manusiawi, saudara-saudari. Tetapi kalau sampai pada prinsip kehidupan dan iman kita, inilah pintu awal untuk sampai pada kebahagiaan sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa kebahagiaan sementara, ya, kebahagiaan kekal, ini juga yang kita perjuangkan. Ya, Nurli Borositebang merasakan juga kebahagiaan dalam hidupnya secara menurut di dunia ini. Tapi bisa saja kebahagiaan itu bercampur perjuangan, keresahan, berhadapan dengan situasi. Bisa keluarga, bisa masyarakat, bisa juga dengan imannya. Maka kebahagiaan kekal yang tidak lagi sebagaimana kita alami dalam dunia ini yang kita perjuangkan. Dan itu sekarang sudah ia rasakan. Ketenangan. Tidak ada pergerakan apapun. Tenang.
Entah apapun pujian atribut yang kita katakan kepada ibu ini, tenang, Pak Dok Madisi bisa bahasa seperti itu. Ya, saudara-saudari, dengan demikian dia telah menggapai ketenangannya itu, menggapai imannya itu, memperoleh imannya itu, dan tidak tahu detik terakhir apa. Terbukti. Pesan kepada pastor nanti, saya tidak tahu apakah ini wasiatnya Mazmur itu supaya dinyanyikan kepadanya. Saudara-saudari, kalau PK dalam bacaan seperti ini bisa arwah tidak ada Mazmur itu dipakai, tapi punya pesan bahwa itu akan dinyanyikan untuknya. Coba, saudara-saudari, sudah dipersiapkan dirinya untuk memperoleh ketenangan itu, dan kebahagiaan kekal itu sudah dia peroleh. Dan ini saya kira kepada Pak Nabi itu, bagi orang beriman, bukan berarti saya mungkin ya Bapak mengatakan bulu maruhami tadi kok kam ma'au sonon. Tapi lebih dalam dengan sakitnya, cukuplah deritaku ini kusempurnakan. Jangan lagi ada orang yang lebih menderita sebuah, karena yang sakit lebih parah, yang lebih parah sakit yang menjaga daripada yang sakit. Dan itu yang tidak bisa dipahami oleh manusia kadang-kadang. Yang menjaga itu lebih sakit, lebih gelisah ini dan segala macam daripada yang sakit. Sakit fisik, tapi sakit batin dan lain sebagainya bisa terjadi. Maka tidak banyak mampu orang untuk menjaga orang sakit. Dan itu Pak Nabi itu telah Bapak tunjukkan itu selama hampir bisa 2-3 ya saya tahu bahwa mulai saya di sini 6 tahun yang lewat sudah saya tahu penyakit lambung ibu ini. Tapi yang paling dekat ini apa yang dirasakannya, dan itu tentu puas, ya, puas, dan itu bisa menjadi kenangan yang manis, kenangan yang indah, menjadi bagian hidup dari keluarga, terutama Pak Nabi itu. Lalu ketenangan yang telah dia peroleh ibu ini, kebahagiaannya pada saat ini tentu menjadi motivasi dalam beriman untuk keluarga untuk bangkit. The way must go on. Hidup kita ini harus berjalan, harus menatap tujolo. Karena hidup dalam kesedihan juga akan membunuh dan menyiksa diri. Sebagai orang beriman, kita serahkan kepada Tuhan, kita serahkan pada penyelenggaraan ilahinya dalam kehidupan kita. Kepada saudara-saudari yang terkasih keluarga, jadi dikatakan penyakit yang sangat-sangat mendalam dalam kehidupan inilah batin. Mengapa dikatakan batin? Ya, karena itu motor dari bahkan mempengaruhi seluruh kehidupan jiwa raga kita. Lalu putra-putrinya harus menyadari dan mengerti juga arti sebuah kehidupan.
saya hanya mau mengatakan kepada saudara-saudari, momentum ini momentum yang berharga, dan tentu bukan hanya di titik air mata, tetapi juga di titik balik kehidupan, perilaku dan tingkah laku. Saya katakan tadi, saya mengatakan kepada saudara bahwa kamu tidak mencintai ibu ini. Sama-sama mencintai, tapi bisakah saudara-saudari merasakan kepedihan yang mendalam dari Bapak yang kita cintai ini? Mengapa saya katakan demikian? Mari berefleksi atas hidup masing-masing. Seben, dia perlu pastor. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada artinya sekarang. Laki-laki dan perempuan itu bisa sama. Siapa yang membawa harkat martabat dari kehidupan keluarga orang tua. Tidak ada yang bisa diputar balik seluruh kehidupan. Nyatanya saudara berhadapan dengan ibu yang secara iman kita yakini tenang, tidak diselimuti oleh persoalan dan batin. Ya, tidak diselimuti oleh persoalan batin apapun. Seorang ibu yang tangguh dengan penyakit, saya tahu ketika saya kunjungan pertama si berdua, ketika dikatakan sudah diberi pasok, sudah tahu penyakitnya itu, tapi tangguh sampai dibawa ke Malaka dan sebagainya dengan tangguh, karena dia tidak mau menutupi kepedihan apapun dalam batinnya untuk keluarga. Maka saya katakan momentum ini sesuatu yang baik dalam kehidupan. Tidak ada yang mau ditonjolkan atau apapun. Ketika menghadap seperti ini, apa? Mau apa dengan ini? Maka bisa dikatakan masonang biau pak mulanina marak di dokol pak nabi tua. Lanjutkanlah kehidupan dan perjuanganmu. Mulau dong atau sunambil. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada tantangan apapun yang dipikirkan atau siapapun putra putrinya atau helana dan lain sebagainya. Tidak perlu dia pikirkan lagi itu. Dia tenang, damai, dan bahkan menyatakan sampai Mazmur itu dinyanyikan. Udah, coba saudara. Mari, ketenangan itu akan semakin dirasakan kalau mencipta ketenangan juga kebersamaan dalam kehidupan. Tidak ada hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada mati untuk diri sendiri. Benar, sudah. Dan ketika perminyakan, wah, tetap tegak, tetap kuat. Nampak seorang pejuang dalam, ya, saudara-saudari, si buru buas, si buru bakara. Begitulah keadaan karakter tapi yulahu. Banyak untuk menegur pastor juga, dan tidak segan-segan. Dan itu saya rasakan sendiri. Dan itu bentuk dari perhatian karena merasa
memiliki dan merasa punyanya. Tidak ada ya tipu-tipu lah dalam kehidupan ini kadang kan. Budetong tepak hijolo songon na manis begitu dalhon asin. Kalau tidak pas, dikatakan tidak pas. Kita percaya, kita yakin bahwa Ibu Nurli Boru Sudebang sudah siap akan kematian itu. Siap dalam arti bahwa penderitaan yang dirasakan, kesakitan yang dirasakan, dan tentu hasil dari orang-orang yang berkompeten dalam hal itu tanpa mengabaikan mujizat dalam kehidupan kita, semuanya sudah diupayakan. Pak Nabi itu malu bereng nak kiring seroiba tungi nama pengadungmu lungun di rohamu ala di si mahamang jol mana gugu dohamu jol mana marapor siya dohamu jangan hatata ada orang so ibu kamu ina nataholong yon merubat tumalaka dan salah mabayan usaha soal semua dia ujungnya pada pokne akapar binoto begitu sih bahwa usaha itu telah dibuat ya apa boleh buat ujungnya seperti yang kita lihat pada saat ini. Mergogo muda mangda kuat menojol mana marhapor siaun aktif marhuria bodoh atau pesalpu ke lumun sebagai seroha toho dang segampang sungguh lihat tahunon ngoi pasti doi karena selilingon nahuboto ma penom tahu dison rap pun terus manda rap mengulang sudaun rap Budia rap berbuah mandari ladang pikir-pikir rap jadi dang gampang dang ringan dang murah dan di situ mungkin juga menjadi satu permenungan yang sangat mendalam ya untuk keluarga, untuk putra-putrinya yang masih muda, ya begitu. Dan mari saudara-saudari untuk lebih bangkit, lebih maju. Karena saya katakan kasih sayangmu tidak bisa menggantikan kasih sayang mama ini.
bukan berarti tidak membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Itu tadi saya katakan ilustrasi awal itu. Tapi akan hebat, akan mantap ketika ya saudara-saudari sangat-sangat memperhatikan dan peduli pada keluarga dan orang tua kita. Tidak ada sesudah seperti ini. Mau membalik kehidupan tidak bisa supaya saya lebih, tidak bisa. Memang dalam hal ini kalau lagu Romahu Among Manang Romahu Inong tidak ada. Apa? Ketika tidak juga kita dalam kehidupan kita tidak memberikan sesuatu, tidak ada. Maka masa hidup itu adalah masa yang penuh di mana kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, dan dalam beriman itu tentu orang yang peduli, orang yang saling perhatian dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau melihat ini sepertinya singkat sekali ya. Singkat sekali. Saya coba tadi merenungkan 6 tahun. Persis kenal pertama. Lalu dalam 3 tahun terakhir ini sakit emah itu begitu. Dan 1 tahun terakhir, lalu 3 bulan terakhir. Lalu masih saya lihat tadi foto perbincangan terakhir dengan baju kuning yang diputus, ada foto si Peter. Lalu kita sekarang saya lihat seperti untuk itu apa movie ya, saudara-saudari kita ya, bukan berarti kita orang beriman, kita orang berpengharapan ini menjadi senjata ampuh untuk kita ya, senjata ampuh untuk kita. Maka dalam perayaan Ekaristi ini menjadi perayaan iman untuk bekal saudara kita ini. Dan pas pula sekarang hari Ibu ya, dan mungkin ya, bukan mungkin, jangan-jangan Nurli ngurus itu bagi ini supaya diingat nanti pas pula masa-masa mau Natal kan. Mau Natal ini, hari detik-detik ini, akan menjadi kenangan yang sangat-sangat penting dan diingat. Semoga kita semua yang hadir di sini bersama berdoa untuk keluarga ini, disadarkan juga arti dari sebuah kehidupan, arti dari sebuah kematian. Karena ketika berhadapan seperti ini, kita sampai pada titik kesadaran dan titik kelemahan mengatakan, ya, tidak ada apa-apa rupanya kami ini. Tidak ada apa-apa rupanya hidup ini. Dan ungkapan ini selalu menarik. Hudi Emiki keras tibi. Nurli Borusi Debang mengatakan, Hudi Emiki keras tibi. Sekarang giliranku, besok giliranmu. Ya, ungkapan ini mau menyatakan kepada kita saudara-saudari semuanya harus siap dan persiapkan diri berhadapan dengan itu. Tapi kematian itu adalah pintu awal untuk sampai pada kebahagiaan. Dan tentu kebahagiaan itu kita harapkan saudari kita ini
ibu yang kita cintai ini akan memperoleh itu. Dan ketenangan itu pertama sudah ia rasakan dengan apa yang kita lihat sekarang. Semoga kita semakin beriman dan semakin dikuatkan dalam kehidupan. Amin. Kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Dua umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudari kita, Nurli Borusudebang, yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Kyrie, Kyrie eleison. Dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Marilah kita berdoa pula untuk kita yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Ya Tuhan, kami mohon, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, limpahkanlah penembusan kepada saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan terimalah mereka di dalam kerajaan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini kemuliaan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Baik, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan hamba-Mu Nurli Borusudebang yang sudah Kau panggil. Ia mengimani putramu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan yang
memperoleh belas kasihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 390. Segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu baba roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Rubianto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Nurli Borus Sitebang, yang hari ini telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Akan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.